Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Nur Latifah dari Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin. Nah, pada kesempatan kali ini kembali lagi kita belajar biologi. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Nah, harus semangat untuk menerima pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Iya, benar sekali. Minggu lalu kita telah belajar tentang jaringan tumbuhan. Nah, sekarang ada yang tahu kita akan belajar tentang apa? Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan organ penyusun pada tumbuhan secara tepat. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur anatomi jaringan akar, batang, serta daun pada tumbuhan dengan melihat gambar secara benar dan menjelaskan perbedaan organ penyusun tumbuhan dikotil dan monokotil secara tepat. Apa sih yang dimaksud dengan organ? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Organ adalah kumpulan jaringan yang bersama-sama melakukan tugas tertentu demi menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya. Jadi di dalam tumbuhan terdapat organ tumbuhan yang menjalankan berbagai fungsi untuk keberlangsungan hidup sebuah tumbuhan. Struktur organ pada tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, biji, serta itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang akar dulu. Nah, akar atau radik itu merupakan organ tumbuhan yang tumbuh ke arah bawah tanah, tapi ada juga yang tumbuh di permukaan tanah akan dari radikula atau akar lembaga. Nah, contohnya itu yang akar ke permukaan tanah seperti tumbuhan anggrek. Nah, fungsi akar yaitu untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada juga untuk mengumpul atau menunjang berdirinya sebagai penyerap dan pengangkut air dan zat hara. Kemudian organ yang kedua ada batang. Batang itu merupakan salah satu organ dasar tumbuhan yang terletak di bagian atas tanah, dan cahaya matahari bentuk batang dan berbuku akan datang disebut sebagai tumbuhan, sebab batang tempat di mana organ lain tumbuh. Fungsi batang yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, tempat melekatnya daun dan buah, menyebabkan air dan garam mineral dari air ke daun, serta menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Organ penyusun yang ketiga adalah daun. Nah, daun merupakan organ pada tumbuhan dengan kandungan klorofil. Contohnya umumnya itu daun berwarna hijau dan berupa lembaran daun berada melekat pada buku-buku batang tumbuhan. Struktur daun dari pelepah daun atau pagina, tangkai daun, dan petiolus, dan helaian daun atau lamina. Nah, fungsi daun itu sebagai tempat fotosintesis, di mana sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi, melalui tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ada bunga
ada bunga. Bunga merupakan organ tambahan yang merupakan hasil modifikasi dari daun. Bunga memiliki bentuk dan fungsi bunga, yaitu alat perkembangbiakan. Pada bunga ini muncul saat tumbuhan mulai berada pada fase reproduksi atau berkembang biak. Pada bunga terdapat bagian dan bagian fertil. Bagian-bagian dari bunga itu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan dasar bunga. Dasar bunga, tangkai, dan bunga. Kemudian pada dikotil batang dan akarnya memiliki kambium sehingga dapat membesar. Pada monokotil tidak berkambium sehingga tidak dapat membesar. Daun pada susunan tulang daunnya menyirip atau menjari, sedangkan pada monokotil susunan tulang itu daunnya sejajar atau melengkung. Kelebihan bunga pada dikotil itu jumlah bagian bunganya 4 atau 5 atau kelipatannya. Terus pada monokotil jumlah bagian bunganya itu ada 3 atau kelipatannya. Kemudian biji pada dikotil saat berkecambah membelah 2 menjadi 2 daun lembaga, tetapi tidak membelah pada monokotil. Saat berkecambah tetap utuh dan tidak membelah. Kemudian ada ujung akar lembaga pada dikotil tidak mempunyai sarung pelindung, sedangkan pada monokotil mempunyai sarung pelindung, yaitu oleh koleoryza. Ujung pucuk pada ujung akar ini, pada ujung daun itu tidak mempunyai volume pelindung, sedangkan pada monokotil mempunyai sarung pelindung, yaitu koleoptil. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah organ penyusun tumbuhan. Yang pertama, pada akar ada jaringan epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Nah, yang kedua ada batang tersusun atas jaringan epidermis dan stele. Yang ketiga daun pohon atas jaringan epidermis, mesofil, berkas pengangkut, jaringan tambahan, sel-sel kristal, dan jaringan. Yang keempat ada bunga, bagiannya terbagi atas steril dan fertil, yaitu ke 6 biji terdiri dari kulit biji, tali pusar, dan isi biji. Nah, itu tadi penjelasan tentang jaringan penyusun organ tumbuhan. Nah, semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.